Halo guys, Erwin Kurniawan di sini. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya guys ya. Gimana teman-teman, masih semangat buat kerja di kapal pesiar atau enggak? Kemarin rame banget, banyak banget teman-teman yang menanyakan soal LPK perhotelan yang recommended itu di mana. Saya juga sudah berusaha buat menjawab satu persatu ya dari pertanyaan teman-teman, entah itu langsung japri ke saya ataupun di grup ya. Mohon maaf sekali karena sekarang itu lagi vacation, lagi asiknya sama anak saya sama keluarga saya, jadinya agak telat ya jawab buat teman-teman semua ya. Tapi nggak apa-apa ya, nanti saya bakal bikin videonya ini ya, biar semuanya bisa menyimak ya. Jadi untuk kerja di kapal pesiar memang prosesnya sama seperti itu ya, seperti video yang sudah sering saya bikin ya buat teman-teman. Itu kayak kita harus masuk LPK perhotelan dulu, ataupun nantinya bisa masuk ke hotel untuk cari experience-nya ataupun cari pengalaman kerjanya. Setelah itu baru kita urus dokumen kelautan dan baru kita bisa ngelamar di kapal pesiar. Begitu ya. Jadi kalau misalnya ini ada dua option sebenarnya ya, antara masuk LPK perhotelan ataupun teman-teman bisa langsung cari kerja di hotel ya. Jadi langsung lamar di hotel ya. Setelah lulus SMK, teman-teman bisa langsung masuk ke hotel ya untuk bekerja ya, cari experience-nya. Cuman dari sekarang ini kan memang hotel-hotel itu tidak mau menerima karyawan ataupun kru ataupun apa ya, pekerja yang tidak punya basic sama sekali ya. Maka dari itu dibentuklah LPK ya, Lembaga Pelatihan Kerja ya, khususnya di bidang perhotelan ya. Jadi teknisnya itu seperti kita masuk dulu ataupun sekolah dulu di LPK kurang lebih 3 sampai 6 bulan. Setelah kita menguasai skillnya atau pelajaran yang sudah diberikan oleh dosennya, nanti diarahkan untuk training di hotel ya, hotel yang sudah ditentukan biasanya. Itu biasanya mereka sudah bekerja sama dengan hotel bintang 3 sampai bintang 5 ya. Dan kebanyakan bintang 4 sampai bintang 5, seperti itu guys ya. Nah, untuk LPK perhotelan yang recommended ya, saya sarankan untuk teman-teman yang di luar pulau, teman-teman bisa mencari tahu atau mencari informasi terlebih dahulu tentang LPK perhotelan di sekitar tempat kalian, seperti itu ya. Karena posisi saya kan ya di sini ya di Bandung ya, jadinya saya nggak bisa nentuin mana-mana LPK yang bagus gitu ya, karena saya juga belum keliling seperti itu ya. Saya hanya memberikan gambaran bagaimana proses ke kapal pesiar itu. Tetapi untuk saat ini saya sudah mempunyai tempat LPK perhotelan yang sangat recommended dan itu punya teman saya sendiri. Kebetulan kita itu memang sama-sama bekerja di Turki dulunya ya. Pernah bekerja di Turki dan pernah bekerja di kapal pesiar gitu. Cuman kita beda kapal ya. Kalau saya dulu kan di Costa dan dia dulunya di main shift guys. Di TUI kalau nggak salah ya, di main shift. Kebetulan dia itu sudah membuka LPK perhotelan ya. Seperti itu. Jadi sudah banyak sekali teman-teman ataupun anak didiknya yang sudah berangkat ke kapal pesiar. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama beliau, itu untuk LPK perhotelannya itu mempunyai benefit yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Soalnya saya sudah uh, bekerja sama dengan beberapa LPK ya. Misalnya ada teman-teman yang nanya ke saya apa LPK yang bagus seperti itu. Saya juga masukkan, tetapi saya mencari LPK yang terbaik lah intinya seperti itu karena saya tidak ingin teman-teman itu putus di tengah jalan ya, misalnya sudah berproses sebagian sedemikian itu, tetapi teman-teman putus di tengah jalan itu kan nggak enak ya karena sudah keluar biaya dan teman-teman putus di tengah jalan, jadi kan sayang sekali gitu ya.
Jadi untuk LPK-nya itu terletak di Bogor untuk sementara ini ya. Dia sudah membuka di Bogor. Namanya kalian bisa tulis apa di Google ya, kalian bisa searching di Google. Namanya itu PT Surya Kencana Wisata ya. Itu letaknya di Bogor. Nanti saya tulis di linknya saya tulis di kolom komentar ya guys ya. Ditulis di deskripsi juga ya. Seperti itu ya, kalian bisa cari. Dan di situ juga ada grup kapal pesiar, ada link untuk Instagram saya, link untuk WhatsApp saya. Teman-teman bisa langsung japri ke saya untuk tanya-tanya, ataupun nanti teman-teman bisa ikut bergabung ke grup kapal pesiar yang sudah saya bikin. Seperti itu ya. Nah, keunggulan untuk PT ini, PT Surya Kencana Wisata ini guys, itu mereka sama ya untuk pendidikannya, untuk semua LPK itu hampir kurang lebihnya sama ya, seperti itu, memberikan pelajaran tentang basic perhotelan ya, entah itu di housekeeping, di F&B, di kitchen ya, ataupun di bar, semuanya sama seperti itu ya. Uh, tetapi untuk kelebihannya sendiri itu, LPK ini yang biasa LPK yang lain itu memberikan OJT atau on job training di dalam negeri ya, memberikan option di dalam negeri, tetapi untuk LPK ini itu sudah bekerja sama dengan hotel-hotel di luar negeri guys ya, seperti Greece atau Yunani, Turki, Dubai, Doha, Qatar, seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu ya, Malaysia sama Singapura. Jadi teman-teman ketika sudah belajar dari situ dan dianggap sudah bisa ya, karena nanti bakal ada tes ya guys ya dari pihak LPK-nya. Saya sudah ngobrol banyak sama teman saya. Itu nanti ketika kalian sudah belajar, teman-teman bakal diseleksi ya. Apakah bahasa Inggrisnya sudah oke? Apakah sudah mumpuni untuk bekerja skillnya seperti itu? Dan kalau misalnya sudah lolos, nanti bakalan disalurkan untuk ke Turki, Dubai, Yunani, Qatar, Doha, sama Singapura dan Malaysia. Tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Nah, untuk keunggulan itu, untuk OJT itu, biasanya kalau untuk on job training di dalam negeri atau di Indonesia, itu teman-teman nggak dibayar. Sebagian besar hotel seperti itu, karena itu bersifatnya training ya, teman-teman, itu training ya, bukan bekerja ya. Tapi kalau kalian ke luar negeri otomatis dibayar seperti itu. Memang tak akuin ya, kalau kemarin saya sudah ngobrol banyak sama teman saya, memang untuk LPK itu memang di atas rata-rata kalau saya ya. Soalnya saya sudah datang ke beberapa LPK, memang untuk kelasnya itu flat seperti itu ya, memberikan informasi materi tentang kapal pesiar, perhotelan, udah seperti itu, flat di situ saja. Nah, nanti tinggal diarahkan ke hotel-hotel seperti itu ya. Tetapi untuk LPK ini itu lain daripada yang lain. Saya bilang apa? Ketika teman-teman sudah masuk ke dalam ruang lingkup sekolah, teman-teman wajib menggunakan bahasa Inggris. Bisa atau tidak harus pakai bahasa Inggris, karena memang itu untuk mengajarkan anak untuk disiplin, untuk praktik agar cepat bisa bahasa Inggrisnya. Itu benar-benar membantu sekali, karena memang banyak dari teman-teman yang sudah masuk ke LPK dan di tengah jalan, misalnya kalau sudah pas lagi training nih, teman-teman bekerja di hotel Indonesia, otomatis bahasa Inggrisnya juga kurang dipakai toh. Dan banyak sekali teman-teman yang nanya ke saya, "Bang, gimana tips cara belajar bahasa Inggris? Saya sudah belajar di LPK, tetapi saya merasa kurang." Oke, ada option lain ya. Teman-teman bisa lari ke Pare ataupun ke Kediri, di sana bisa kursus bahasa Inggris. Tetapi sama saja guys, semuanya itu butuh praktek ya. Kalau misalnya teman-teman belajar teori tetapi prakteknya kurang, tetap sama saja seperti itu. Nah, di LPK ini memang sudah menerapkan praktek seperti itu ya, mengajarkan kedisiplinan. Jadi setelah kalian masuk ke ruang lingkup di situ, di sekolah itu, teman-teman wajib ngomong pakai bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi
memang LPK ini di atas rata-rata menurut saya. Dan ya, yang perlu kalian tahu, teman saya ini adalah sama seperti saya. Jadi perintis dan kita sama-sama orang lapangan. Jadi kita tahu situasi di luar negeri. Kita pernah bekerja di luar negeri, ya, pernah kerja di kapal, pernah kerja di darat, dan mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk anak-anak agar cepat berangkat seperti itu ya. Dan kita bukan merekrutnya itu bukan masalah kuota ya untuk memperbanyak siswa dan kita dapat income yang banyak, itu tidak. Kita lain dari LPK yang lain ya. Jadi kita menerapkan ya, kita merekrut anak-anak atau siswa yang berkualitas, karena juga kita harus memberikan kualitas yang baik untuk hotel tujuan kita seperti itu ya guys ya. Jadi teman-teman yang serius kepengen bekerja di kapal pesiar dan berproses dengan baik, yang kemarin nanya-nanya terus ke saya semuanya nih teman-teman ya, silakan kalian chat ke nomor saya yang ada di deskripsi ya. Dan kalian bisa cek juga untuk alamat PT-nya, untuk LPK-nya, di situ jelas, dan teman-teman bisa langsung telepon ke sana ya. Nggak apa-apa, nanti bilang saja, ini saya dapat rekomendasi dari Mas Erwin YouTube, mereka sudah tahu semuanya, dan teman-teman bisa langsung cari informasi ke sana ya, seperti itu. Ataupun teman-teman bisa tanya langsung ke saya, di situ ada nomor saya, ada grup kapal pesiar, ada link buat PT-nya, terus ada Instagram saya, teman-teman bisa pilih dan langsung japri ke saya ya. Seperti itu ya guys ya. Jadi memang kapal pesiar itu mudah, tetapi harus sabar dan semuanya butuh proses ya. Prosesnya juga tidak cepat, tetapi ya saya tekankan ya, saya juga orang lapangan ya, saya juga pekerja. Jadi saya pengen yang terbaik buat teman-teman agar tidak tertipu oleh para calo kapal pesiar. Seperti itu ya. Oke, mungkin video ini bisa membantu teman-teman ya, agar bisa cepat berangkat ke kapal pesiar ya. Mudah-mudahan kita semua bisa sukses ya guys ya. Oke lah, gitu saja ya video yang bisa saya sampaikan informasinya ya. Kalau yang masih bingung silahkan tulis di kolom komentar, mau tanya seputar kapal pesiar apa, silakan, nanti saya bakal jawab lewat komen dan saya bakal bikinkan video buat teman-teman semuanya. Oke guys, oke, selamat berjuang semuanya. Sampai jumpa lagi.